kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya hanya ingin hadir dan ikut berpartisipasi serta melihat situasi dan kondisi pada acara ini. Namun kenyataannya menjadi tidak berimbang karena kubu petahana itu tidak ada yang hadir. Dan sepintas saya mengamati dari tadi, mungkin ada benarnya juga tidak hadir karena menurut saya ini sangat tidak berimbang. Di posisi petahana yang menurut Wikipedia itu adalah tahana, itu adalah kebesaran dan kemuliaan. Dan non petahana atau penantang. Kalau petahana ini adalah juara bertahan, petahana ini adalah non petahana ini adalah penantang. Dan ini tidak bisa dikomparasikan sebenarnya, karena non petahana itu atau penantang itu masih belum berbuat apa-apa. Cuma saat saya datang, saya sudah mendengar sayup-sayup suara Mas Hadi yang berapi-api dari luar itu, dan kebetulan itu berbicara tentang investasi. Saya cuma batin dalam hati, mudah-mudahan Mas Hadi itu bukan karena kurangnya nol di Jasmas, karena refocusing kayak gitu. Jadi memang apa nama banyak orang rarengan situasi seperti sekarang ini kayak gitu. Dan melanjutkan yang yang dalam batin yang saya amati itu, karena mungkin ya petahana itu memang posisinya bertahan, posisinya diserang, posisinya habis-habisan karena sudah ada rekam jejak yang bisa dievaluasi. Nah, sementara penantang non petahana belum apa-apa. Nah, posisinya ini memang tidak mengenakkan kayak gitu. Apalagi panitia itu menyelenggarakan di tempat yang merupakan koalisi parpol yang mendukung dari penantang atau non petahana. Nah, menjadi sangat wajar saya pikir dari kubu petahana itu untuk absen di acara kali ini. Dan mudah-mudahan Mas Inung selaku komandan dari panitia penyelenggara kegiatan kayak begini ini sangat bagus, dan mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan dengan lebih komplit, dan pertimbangan tempat itu juga menjadi yang diprioritaskan juga menjadi pertimbangan kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya itu adalah di saat posisi petahana itu dihajar habis-habisan, apalagi di media sosial yang sudah tidak perlu kita ceritakan lagi seperti yang disampaikan oleh Mas Hendrik barusan, masyarakat sebenarnya itu sama-sama menunggu sebenarnya terkait dengan visi dan misi. Dan ternyata saya sangat tertarik karena isu atau jargon perubahan yang diteriakkan oleh kubu penantang itu, apa yang ditawarkan konsepnya kayak itu. Ternyata setelah kita sama-sama tahu pada waktu pendaftaran kemarin, tidak ada yang surprise kayak itu. Semuanya biasa-biasa saja. Bahkan kalau saya amati justru kontraproduktif dengan jargon yang diteriakkan kayak itu. Kontraproduktifnya begini, karena masyarakat itu entah siapa yang memulai, dan saya yakin itu bukan tim, tetapi di sana itu dibangun narasi-narasi yang merupakan distorsi informasi terkait dengan keberadaan petahana yang saat ini juga ingin melanjutkan kayak itu loh pemerintahan yang ada sekarang. Dan memang diakui bahwa pemerintah Kabupaten Situbondo itu lemah di urusan kehumasan. Saya akui itu, karena tidak detail, sehingga masyarakat pun itu kadang sepotong-sepotong menerima informasi. Hanya sebatas sosialisasi saja, tetapi tidak berfungsi kehumasan. Misalnya hanya menerima piala, menerima penghargaan, sebatas itu. Di saat masyarakat tidak ada terjadi dialog. Padahal era media sosial itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pembuat kebijakan dan para pejabat publik. Seharusnya seperti itu. Nah, kembali ke pokok materi yang
selenggarakan pada saat ini, mungkin Mas Hadi akan yang saya sampaikan bahwa andaikan keputusan dari partai politik yang dimana Mas Hadi itu bernaung, mungkin juga sepakat dengan saya bahwa akan kesulitan kayak itu loh untuk melawan penantang, karena dengan data, dengan apa yang telah diperbuat itu sudah bisa membuktikan apa yang telah dilakukan, sehingga ada narasi-narasi dan penjelasan dan deskripsi itu mengapa ini harus dilanjutkan, karena sudah ada rekam jejak dan itu by data. Nah, sementara kubu dari non petahana atau penantang ini hanya memanfaatkan skeptisme masyarakat, dan saya sangat menyayangkan ini dijadikan sebuah gerakan populis. Kesalahan kecil itu dibesar-besarkan dan itu ditimpakan kepada pemerintah daerah. Nah, ini tidak bagus dalam rangka edukasi politik seperti yang menjadi tema pada acara malam ini. Nah, semoga Mas Inung juga bisa, atau teman-teman yang lain sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada yang berkualitas, itu bisa memunculkan harapan saya, entah sebagai pribadi atau sebagai bagian dari masyarakat Situbondo ini, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini bermunculan, sehingga ada media yang bisa menyampaikan kepada publik bahwa ini agar ada informasi yang berimbang kayak gitu. Bukan gerakan populis seperti yang saya sampaikan, bukan race baiting, bukan ya hal-hal yang begitu kayak itu, yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi negatif yang tanpa ada data-data pembanding seperti yang kita harapkan bersama. Saya pernah menyampaikan di salah satu grup WA di mana Mas Hadi itu juga ada di dalamnya, bahwa pilkada ini hanya sebatas melahirkan kepala daerah, bukan melahirkan kepemimpinan. Nah, tetapi ini yang akan menjadi salah satu pertimbangan saya harus berpihak, dan kita semua yang hadir di sini harus berpihak kayak gitu, dalam bentuk menjatuhkan pilihan suara keberpihakan kita kepada calon kepala daerah yang akan datang melalui suksesi pilkada ini. Itu salah satu alasan mengapa kita ini akan lihat bagaimana calon-calon yang sudah disuguhkan oleh partai atau koalisi partai pengusung itu kepada masyarakat, itu harus bisa kita anukan. Soalnya seorang pemimpin itu harus bisa menerawang. Harus bisa menerawang. Bukan hanya sebatas visi dan misi, tetapi harus bisa menerawang. Menerawang bagaimana nasib Kabupaten Situbondo ini 4-5 tahun ke depan. Itu yang kita namakan dengan ide dan gagasan. Dan saya melihat terutama dari paparan dari saudara dua narasumber di depan itu masih miskin di urusan ide dan gagasan. Hanya sebatas normatif, dan bagi saya terus terang itu tidak ada surprise sama sekali kayak gitu. Ada hal yang lupa yang ingin saya sampaikan sebenarnya terkait dengan menyamakan persepsi. Ini yang sering dijadikan alat oleh publik, sehingga ini yang saya maksud dengan distorsi. Misalnya kemajuan, maju itu menurut kita itu bagaimana? Menurut pemerintah daerah itu bagaimana? Menurut masyarakat itu bagaimana? Apakah berdirinya hotel berbintang? Apakah masuknya investasi besar, industri berat? Ini harus disamakan. Tentu investasi itu ada studi kelayakan, tentu banyak pertimbangan-pertimbangan, daya beli masyarakat, termasuk keamanan investasi. Dan salah satunya itu adalah bagaimana dunia sosial media kita hari ini itu menjadi salah satu pertimbangan dalam keamanan investasi. Jadi tidak sederhana. Jadi bukan hanya pemerintah daerah atau pembuat kebijakan ini yang bisa disalahkan kayak gitu. Saya sempat
kebetulan dalam beberapa tahun terakhir saya sempat dengan Bupati. Saya tahu persis kenapa saya bisa menyampaikan pada kesempatan kali ini, apakah Pak Dadang selaku Bupati itu tidak bisa mendatangkan investor? Bukan tidak bisa, tetapi persoalannya banyak, terutama geopolitik di Kabupaten Situbondo. Geopolitik kita itu adalah konservatif, seperti yang saya sampaikan pada kesempatan tempo hari, bahwa spektrum kita itu adalah kanan, konservatif. Ini yang menjadi landasan berpikir ini bagi para kiai dan ulama selaku penjaga moral masyarakat. Mas Tunggal kemana tadi? Di saat saya itu mendiskusikan tentang lahirnya BWBD, di mana ini adalah sektor pariwisata yang itu jelas akan berekses negatif di masyarakat. Saya sampaikan ini Pak Bupati. Pak Bupati sudah matur, Pak Bupati. Sudah menjadi keputusan ini bahwa sektor pariwisata akan dijadikan skala program prioritas oleh pemerintah kabupaten. Jawabnya Bupati, sudah. Menjadi tak lebur Hanan, saudara-saudara, jika di Pasir Putih itu ada turis pakai bikini menjadi tontonan orang karena kita tidak siap. Menjadi nggak lucu kayak gitu. Nah, hal-hal kayak begini ini seharusnya yang dipahami oleh masyarakat gitu, bahwa tidak sesederhana itu mendatangkan investasi. Makanya kata maju yang sering itu menjadi landasan berpikir itu harus disamakan frekuensinya. Nah, maka dari itu semoga Mas Hadi, kita berdua di event selanjutnya, kegiatan selanjutnya, kita bisa sama-sama duduk di depan untuk bisa saling beradu argumen berbasis data untuk sama-sama meyakinkan kepada masyarakat pemilih kita siapa yang paling layak di antara calon yang telah diusung kepada masyarakat untuk dipilih menjadi kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati narasumber. Sedikit saya menambahkan apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Jo. Karena kebetulan saya datang ke sini, kapasitas saya sebagai perangkat desa, jabatan saya kasih pemerintahan, karena kaitannya dengan pelayanan publik yang selama ini yang sudah bertahun solusi terkait dengan pelayanan Dispenduk Capil, dan setiap hari bahkan sudah bertahun-tahun antriannya luar biasa. Ini bagaimana mencari solusinya? Sedikit saya sampaikan, saya pernah melakukan studi banding. Harapan saya bagaimana keperluan masyarakat, khususnya masyarakat yang berdesaan itu lebih dipermudah. Seperti saya pernah studi banding ke daerah Wetan, di Banyuwangi, di salah satu desa Banyuwangi. Di sana pelayanan itu masyarakat itu tidak usah kemana-mana. Tidak usah dia butuh SKJK, tidak usah ke Polres, butuh KTP, KK, tidak usah ke Dispenduk Capil, tetapi cukup selesai di desa. Tetapi yang terjadi di Situbondo, kita tidak mengharap untuk di desa, tetapi minimal di kecamatan-kecamatan itu difungsikan, sehingga meminimalisir antrian-antrian para pemohon-pemohon yang membutuhkan identitas diri. Itu yang terjadi, dan sampai sekarang bahkan antriannya itu luar biasa di Dispenduk Capil, antriannya luar biasa. Maka dari itu saya sampaikan, kebetulan ada anggota DPRD, lakukanlah fungsi pengawasannya bagaimana ke depannya untuk itu, sehingga biar masyarakat itu merasa nyaman, merasa mudah untuk mendapat pelayanan masyarakat itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari empat peserta sudah, saya pikir cukup banyak sudah dan langsung bisa ditanggapi. Tapi ada satu hal yang menarik buat saya yang disampaikan Mas Jo tadi ya, platform Situbondo ya. Saya pernah bincang-bincang
lupa waktunya dengan Bang Amir, sebenarnya dengan Mas Amir. Itu platform Situbondo. Saya ingat-ingat waktu Malang, saya 4 tahun di Malang itu, apa yang kalau berbicara Situbondo itu pasti santri, sudah santri. Terus ada lagi kalau berbicara Situbondo pasti pao, mangga ya. Ada lagi yang ketiga, ada enak. Kalau berbicara Situbondo itu apa? Carok. Nah, carok itu yang tidak enak. Jadi mungkin caroknya itu termasuk saya tinggal di Malang itu ya mohon maaf sampai disegani preman-preman di sana, meskipun saya kecil-kecil seperti ini. Terus terang, bahkan saya kenal baik dengan preman alun-alun Malang itu. Itu platform Situbondo mungkin yang bisa dikembangkan ya. Pilih saja sudah, apakah santri, apakah mangga, ataukah caroknya, terserah. Nah, kalau katanya Mas Amir, dulu kalau carok itu bukan carok akeketnya, bukan, tetapi ilmu setrumnya. Dan itu pernah saya sampaikan ke Pak Bupati, dan Pak Bupati ternyata tertarik. Tidak tahu sampai sekarang tidak dilaksanakan karena mungkin pandemi Covid mungkin ya. Jadi akan ada festival, sebenarnya festival setruman Karomah. Nah, itu Situbondo itu. Jadi itu Mas Hadi langsung bisa ditanggapi ya, dari 4 peserta yang sudah menyampaikan kodok-kodoknya, termasuk Bang Amir tadi. Mungkin apakah cukup pedas kayaknya ya. Terima kasih. Saya jawab dari guru saya dulu, Bang Amir itu ya. Pertama, terima kasih masukannya. Kita memang menginginkan konstelasi politik lokal ini kondusif, nyaman, adu gagasan, tidak saling lecalian. Itu prinsip kita sama gitu. Yang namanya alat ukur apa yang disampaikan Bang Amir, bahwa petahana, menurut saya petahana ini hanya wakil bupatinya, pengambil kebijakan bupatinya. Tidak tahu kalau diserahkan ke wakil bupatinya gitu. Saya tidak paham. Tapi petahana yang masuk ini adalah petahana wakil bupatinya, tidak kedua-duanya. Artinya kalau wakil bupati itu kewenangannya Bang Amir bisa tahu paham juga itu kan, kecuali dikasih kewenangan baru. Nah, ini wakil bupatinya, ini posisinya bupati itu, wakil bupati kalau tidak salah hanya di kantipnya saja kalau tidak salah. Ya, karena yang maju wakil bupatinya bukan bupatinya. Mungkin jargon lanjutkan bisa bisa dievaluasi juga sama teman-teman Bang Amir. Kalau tadi menyampaikan jargon perubahan kita itu kan. Karena Pak Wakil Bupati tidak punya kebijakan sama sekali. Yang tanda tangan itu semua di RPJMD dan APBD kita itu adalah bupati, karena itu janji bupati. Undang-undang memang menyampaikan seperti itu, kecuali dilimpahkan kepada wakil bupati gitu ya. Konsep berpikirnya seperti itu bagi kami. Sebenarnya tidak ada posisi, kalau saya tidak ada posisi penantang maupun ditantang. Tapi pilkada itu, dan saya yakin apa yang disampaikan Bang Amir, kita memiliki tujuan yang sama. Bagaimana rakyat sejahtera, nyaman, Situbondo bisa maju. Itulah prinsipnya. Cuma jalannya yang berbeda. Bang Amir melalui Mulia Abadi, saya melalui Karunia gitu kan ya Bang. Tapi tujuannya sama gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti tetap ketemu lah gitu. Pangkalnya harus ketemu, karena mau tidak mau kan harus ketemu gitu. Ketemu di ujung gitu kan. Iya. Ya. Kalau berbicara perubahan dan melanjutkan, ya sama, prolog saya seperti itu. Artinya Pak Yoyo Mulyadi secara tidak langsung bukan pemangku kebijakan untuk mengambil semua program gitu. Tapi beliau ada di pemerintahan sebelumnya, iya. Kami sebaliknya juga perubahan yang akan kami lakukan jelas gitu kan. Secara kasat mata, secara dohir, memang Pak Karna sama Bu Khoy itu belum pernah menjadi bupati dan wakil bupati Situbondo gitu kan. Artinya kalau ini jadi pasti berubah gitu kan. Kalau pasangan Karunia jadi, ya pasti berubah itu secara dohir. Tapi secara batin yang tahu hanya Bang Amir dengan saya gitu. Terhadap ide dan program pasti ada yang baru Bang. Kami mohon maaf kepada masyarakat Situbondo
karena KPU juga memberikan waktu untuk perbaikan terhadap dokumen yang dari platform dan cita-cita yang kita inginkan, insya Allah pasangan karunia ini akan memfinalkan besok, dan malam ini sebenarnya draftnya sudah clear dan masukan Bapak Ibu akan menjadi pertimbangan untuk menambah atau mengurangi. Jangan Bang, karena kemarin kan yang buat itu saya masih belum ada di dalam gitu kan. Karena Demokrat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karunia gitu kan. Maka ini harus lebih baik gitu. Ya, itu. Terhadap ide dan termasuk juga disampaikan pelayanan dasar dan sebagainya yang disampaikan Bang Amir, ide kami ide cemerlang. Kami memang memiliki ide perubahan. Bagaimana ke depan itu lebih baik. Gitu. Sekarang contoh misalnya berbicara pelayanan dasar. Saya tidak akan pernah menyalahkan Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati, tidak akan pernah menyalahkan itu. Tapi faktanya gitu, faktanya di pelayanan dasar misalnya masyarakat miskin yang dari SPM itu dibantu 50% dari APBD. Ya sudah namanya masyarakat miskin, tidak mungkin mereka mampu untuk membayar yang 50% selanjutnya kan gitu. Tapi ini kan kita ada solusi lah, bagaimana ada perubahan di pelayanan dasar kita. Itu program, yang jelas itu ada perubahan Bang Amir, pastilah itu. Kami punya program sehati Bang, sehati. Ya, program sehati. Pingin tahu nanti ikut live terus bagaimana Bung Karno itu lanjut di penetapan dan penyampaian visi misi. Tapi saya bocorkan lah, malam ini ada netizen katanya Mas Inong itu sudah hampir 1000 lebih itu. Atau ada masyarakat Situbondo yang ikut live di MC Bar TV. Kami dengan Bung Karno, karena saya juga ada tim perumus di dalamnya, kami punya program sehati, yaitu Situbondo sehat gratis. Ya, ini kalau menyalahkan katanya Bang Amir itu nyerang. Kami tidak menyerang Bang, mohon maaf, kami tidak menyerang, tapi ini bagian ikhtiar kami gitu, bagian ikhtiar politik kami bagaimana memberikan pelayanan dasar ke masyarakat itu tidak setengah-setengah itu. Itu yang kita harapkan ya. Ya nanti selanjutnya biar calon bupatinya yang ngomong. Kalau saya kan masih sebagai juru bicaranya kan, harus setengah-setengah dulu juga. Nanti all outnya calon bupatinya. Tapi pada prinsipnya kami memiliki program sehati. Bagaimana sehat gratis di Kabupaten Situbondo, tidak lagi setengah-setengah. Ada banyak sih program-program lain. Artinya apa Bang? Kita memiliki program perubahan benar gitu. Selain secara dohir, batin pun kita akan lakukan perubahan-perubahan. Tapi kita tidak boleh menyalahkan dan melakukan justifikasi, ya bukan incumbent sih, Pak Wakil Bupati misalnya yang tidak memiliki kebijakan apapun disalahkan. Ya kita tidak boleh melakukan justifikasi seperti itu. Itu kita sepakat. Kita sepakat. Kalau misalnya tidak ada ide, kalau bahasa Mas Jo tadi itu platformnya apa yang mungkin? Ya mari, platform kan itu bagian dari perencanaan yang akan kita lakukan. Kalau kita berbicara platform Kabupaten Situbondo terhadap pelayanan dasar kita itu masih belum bisa menjawab dengan baik. Artinya apa? Kalau saya berpikir pelayanan dasar ini penting. Bagaimana kesehatan dan pendidikan itu benar-benar bisa dirasakan nyaman oleh masyarakat. Kita tidak bisa membanding-bandingkan dengan kabupaten lain. Banyuwangi misalnya, kita tidak bisa bandingkan. Kita memang paham apa yang disampaikan Bang Amir, kultur kita berbeda. Mungkin itu yang penting saya sampaikan, Bang Amir dengan saya tujuannya sama untuk Situbondo berjaya gitu. Artinya masyarakatnya lah, masyarakatnya Bang. Kalau jargon kan itu hanya urusan di atas kertas saja gitu. Selanjutnya saya jawab Mas Hendrik. Untuk Brigade Alat Pertanian, kami sudah sampaikan Komisi 2 itu yang saya, karena ini ada kaitannya dengan jabatan saya yang masih di Komisi 2, kami minta agar pertama inventarisasi, karena itu adalah alat yang dimiliki oleh pemerintah. Inventarisasi ini yang penting, didata semua, dan saya minta setelah didata brigade ini standby di tempat milik pemerintah juga itu, tetapi tidak menyulitkan masyarakat. Harapan kami seperti itu, karena ini banyak brigade ini, ada di posisi di TNI Polri kalau tidak salah, di masing-masing dan Ramil itu juga pegang gitu.
Tujuannya apa? Untuk percepatan pelayanan dasar pertanian kita gitu. Tetapi ketika itu kita butuh, kadang bingung gitu. Saya kemarin, ini pengalaman saya sendiri. Saya kemarin itu mau butuh traktor besar. Meskipun saya punya jabatan, tinggal telepon Pak Kadis, tapi saya enggak. Saya telepon kelompok saya, kelompok yang dekat. Karena saya punya data, dia kelompok yang memiliki traktor besar bantuan tahun 2015 4 gitu. Saya mau baca. Saya telepon, ternyata yang operatornya ada kayak yang ininya tidak siap lah. Ini kan harus tidak terjawab seperti itu gitu. Karena ini kebutuhan petani gitu. Tapi yang benar terjawab ketika masyarakat dan petani butuh, jreng jalan, greng tinggal hidup, jalan ke lokasi sawah, mana yang mau dibajak kan gitu. Urusan solar dan operator itu menjadi urusan tanggung jawab petani kan seperti itu. Nah, itu langkah ke depan insya Allah Mas Hendrik, inventarisasi alat brigade kita, dan kita akan standby-kan apakah nanti itu di desa atau kita informasikan siapa operatornya di desa, atau kalau di kecamatan terlalu jauh nanti kita di desa. Setelah itu baru akan ada akses, saya sampaikan malah akses online gitu. Misalnya Bang Amir sekarang mau nyakak tak nemu mesin saka itu, ya tinggal sampaikan di akses layanan miliknya. Tapi ini Pak Sentut ini kemarin, makanya saya tidak ingin menyalahkan Pak Sentut ini mulai cerdas juga. Barat itu Demong, Suboh dan sekitarnya kemarin itu panen raya. Cari tukang ngarek itu sulit. Bahkan padinya sampai roboh. Apa yang terjadi saya sampaikan. Kita kan punya brigade alat pemanen yang sudah mesinisasi gitu. Akhirnya diteleponi semua sama Pak Sentot, laporan ke saya sudah digeser, ada 8 sampai 8 alat atau 10 alat ke barat. Nah, sebenarnya yang kita harapkan seperti ini. Artinya ada layanan lagi. Terus berkenaan dengan di media sosial, mohon maaf Mas Hendrik, kami di Humas tim Karunia, kami punya medsos yang akan kita daftarkan nanti di KPU secara legal formal, bahwa itu yang benar-benar milik kita, dan itu sebagai informasi kepada publik, dan itu dibenarkan nanti setelah ditetapkan oleh KPU. Namun kita harus melaporkan, dan itu menjadi binaan saya. Insya Allah yang terdaftarkan dan yang ada itu kita akan filter Mas, kita akan filter. Kalau misalnya ada pendukung yang kiranya kita tahu, insya Allah kita akan tegur secara lisan maupun tertulis lah, agar berlaku baik di media sosial. Namun persoalannya malam ini saya dapat WhatsApp, karena saya sebagai humas dan tim IT-nya sebelah, ini sudah ada serangan juga yang mengatakan itu tidak baik lah gitu kepada calon kami. Kalau bisa kami menginginkan saling memaafkan kalau bisa, tapi kalau tidak, karena ini kan pasalnya itu kalau saya tidak salah bisa pasal penistaan agama ini juga kayaknya sih gitu kan ini tidak baik gitu. Karena ini berkenaan dengan keyakinan calon kami, keyakinan calon saya gitu. Dan malam ini mungkin kalau itu bisa dipertemukan dan itu saling meminta maaf, itu baiklah. Tapi kalau tidak, kami akan tempuh melalui jalur hukum itu. Nah, ini kami menginginkan kedua belah pihak. Mas Hendrik ini profesional, mengingatkan ke saya dan mengingatkan ke sebelah gitu kan. Biar sama-sama kita memiliki pendidikan politik yang baik gitu. Bermedsoslah yang baik, yang santun. Adu gagasan tidak ada masalah. Misalnya kami programnya itu hanya tidak ada masalah bagi kita itu. Tapi kalau berkenaan dengan personal, mengatakan mencaci maki, itu kan tidak baik juga. Itu yang harapan kita berkenaan dengan insya Allah Mas Hendrik, tegas saya, tegas. Kalau itu misalnya dari tim IT kami akan sampaikan untuk segera ditindak tegas dan keluar dari tim IT kami. Dan kami juga kalau itu harus disampaikan ke kepolisian dan itu berurusan hukum, ya silahkan diproses secara hukum. Kami akan berikan ke seluas-luasnya. Tapi kalau misalnya secara teknis ternyata kami disegerang, kami juga minta maaf dan memohon kepada dari sebelah untuk saling memberikan pembinaan. Kita ini ada media sosial, ada teman-teman di FB Somasi, ada di MCiber. Mari gunakan media sosial sebaik-baiknya, jangan sampai mencaci maki, karena itu ada konsekuensi hukum gitu. Karena itu ada konsekuensi hukum. Kami juga mengingatkan kepada pendukung Bung Karna, ayo kita lapangkan dada, jangan sampai terbawa emosi, kita bersama-sama bermedia sosial dengan baik. Platform yang katanya Bang Jo itu diperlukan, artinya program-program perencanaan, mari kita sampaikan bersama-sama di media sosial dengan baik sehingga masyarakat bisa memilih. Sama kalau saran ke somasi, saran saya sama.
biar selesainya tidak malam gitu kan. Mas Jo, platform kalau saya melihat untuk persoalan pelayanan dasar kita ini masih kita perlu rencanakan dengan baik. Saya setuju sebenarnya ketika misalnya Obama kalau mencontohkan di Amerika membawa program kesehatan. Saya juga saat ini akan membawa program kesehatan kepada masyarakat kita gitu kan. Terus program pariwisata, program kesehatan, kependudukan. Ini saya jawab bersama-sama. Untuk kependudukan saya awal sejak menjabat kan ini tergantung kemauan. Cuma kan tidak tahu kemauan dari Pak Bupati atau karena memang terobosan dari pembantu bupati yang masih belum ada gitu. Sebenarnya sederhana. Pelimpahan kewenangan camat itu sebenarnya ini sekarang dilakukan cuma karena terkendala teknis persoalan anggaran gitu. Nah, ini kan tinggal kemauan. Nah, kalau saya hitung-hitung itu ini mau pelayanan dasar kependudukan misalnya lancar, alatnya lengkap, bisa cetak di kecamatan yang diinginkan masyarakat, tidak berjubel, bisa antri online dan sebagainya. Ini kan sederhana berpikirnya. Cuma kemauannya kan harus disediakan anggaran, ada alat, ada anggaran. Nah, alat dan anggaran ini tergantung kemauan seorang pemimpin untuk menandatangani. Kalau saya mengusulkan itu sudah hampir ratusan kali untuk mengusulkan itu. Dan perjuangan saya terakhir di perubahan APBD dan insya Allah itu akan dilaksanakan. Target saya setelah pilkada lah, kecamatan itu sudah bisa melakukan cetak KTP, gitu kan, cetak KTP dan sebagainya itu kan insya Allah sudah kita siapkan. Apalagi nanti yang Bung Karna, syukur-syukur kalau bisa cetak KTP keliling gitu ya. Nah, kita akan padukan itu. Terhadap pelayanan publik, ya persoalan dasar ya kita kadang antara pembagian kemauan antara anggaran fisik dan anggaran pelayanan dasar itu yang kadang tidak ketemu maunya gitu kan. Ya ada paham, yang paham itu Bang Amir gitu kan. Ini yang kadang tidak ketemu, tidak tahu apa karena janji-janji politiknya yang besar, artinya besar, ada beberapa yang harus kebagian kue APBD, lah itu yang kita tidak pernah paham itu. Tapi untuk kepentingan masyarakat dasar misalnya, ketika misalnya contoh mengusulkan pengadaan alat KTP dengan pembangunan Jalan Lingkar Utara gitu kan ya. Nah itu pilihannya itu pasti yang lebih tinggi yang Jalan Lingkar Utara ketimbang dengan untuk capil, alat capil itu. Dan saya tidak tahu pola untuk prioritasnya itu yang diinginkan seperti apa kan seperti itu. Karena ini kan yang merencanakan itu eksekutif baru disampaikan ke kita. Kalau eksekutif tidak merencanakan persoalan kegiatan dan sebagainya itu yang kadang tidak ketemu dengan kita meskipun kita saling otot-ototan. Tapi kami berharap nanti siapapun yang jadi bupatinya syukur-syukur kalau Bung Karna dan Bung Karna sama Nyihoy sudah kita siapkan beberapa program-program unggulan, platform-platform untuk Situbondo. Kalau misalnya kita komparasikan, kalau bahasa saya bukan mengadu lah, dikomparasikan untuk saling mengisi antara yang sebelah dengan kita itu lebih baik karena nanti siapapun bisa bersama-sama. Kita dicontohkan dengan pemilu presiden misalnya yang jadi lawannya itu Prabowo dengan Pak Jokowi, tapi ketika sudah berbicara platform katanya Mas Jo, Pak Prabowo ditarik untuk menjadi bagian platform itu di dalam pemerintahan. Itu kan bagian dari konsep yang harus dilakukan. Kita tidak boleh sekarang sudah itu kuno lah, saling mencaci maki, soker kata tangga itu sudah kuno dalam politik sekarang itu kan. Tapi paling tidak kita memiliki hati nurani yang sama. Memilih katanya Bang Amir itu sudah memiliki jalan pemilih sendiri-sendiri. Yang ada di sini pasti sudah punya pilihan. Ya mari kita perjuangkan pilihan kita. Ketika nanti berhasil ya harus menjadi cita-cita ini harus dijalankan oleh pemerintahan. Mungkin itu dari kami karena ini waktunya juga sudah jam 23.33. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua netizen
masyarakat Situbondo. Mudah-mudahan pilkada Situbondo bisa berjalan dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi semua pertanyaan, masukan, dan mungkin ada komitmen yang tersirat ya, sudah tersampaikan semuanya. Ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi dan mohon maaf Mas Taufik ya. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi, bahwa soal tempat ya, bahwa tidak ada kesengajaan dari tim somasi untuk ternyata tempat ini milik ketua partai dari koalisi Karunia. Jadi seperti itu. Saya baru sadarnya tadi, boh Cidullah. Nah, gitu. Saya baru sadar. Dan terus terang Bang Amir, bahwa kami bayar tim somasi. Jadi tidak gratis tempat ini. Ya mudah-mudahan nanti dikembalikan. Ya, mudah-mudahan. Dan terus terang bayar. Jadi gitu. Waroh. Jadi Pak Haji Dullah ini profesional, kami juga profesional. Jadi tidak ada kesengajaan. Meskipun sebenarnya kami biasa menempati di aula Kodim Situbondo, tetapi karena dandimnya baru dan mungkin belum kenal dengan karakter somasi, jadi rada-rada khawatir. Tidak tahu, khawatirnya katanya ada pengerahan massa lah segala macam, dan sudah kami jelaskan dan ternyata tetap tidak dapat izin. Setelah itu kami melangkah ke aula Polres Situbondo, lagi-lagi karena Kapolresnya baru ya. Kalau Pak Awan itu sudah tahu sendiri Bang Amir bagaimana dengan somasi, karena kita pernah roadshow di 3 wilayah bersama Pak Awan. Ya mudah-mudahan setelah menyaksikan acara malam hari ini, Pak Dandim juga Pak Kapolres bersedia nanti ditempati tempatnya, karena kami mencari meja bulat ya. Jadi tidak sembarang tempat yang kami tempati. Kalau tidak ada meja bulat ya bukan somasi kayak gitu. Artinya meja bulat seperti ini. Nah, karena kami biasa diskusi dengan santai. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti Pak Dandim juga Pak Kapolres bisa mengizinkan kami untuk menempati aulanya, dan mungkin bisa dibantu oleh Bang Amir nanti komunikasinya ya. Ya. Terus selanjutnya, bahwa karena tadi disepakati di awal karena hanya datang 11 saja, jadi tema ini berubah dari adu program menjadi Bung Karna menjawab, karena hanya 11. Jadi harapan kami sebenarnya, tadi saya sudah ngontak humasnya dari tim Mulia Abadi sampai detik-detik terakhir, ternyata tidak diangkat malah. Kalau tadi sore itu siap hadir. Jadi tidak tahu kenapa, mungkin ada acara atau gimana, kami juga tidak tahu. Terakhir kami dapat informasi katanya ada acara di wakilnya, di Pak Abu. Jadi seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang perlu kami klarifikasi, dan sesuai dengan komitmen kami. Tadi juga ada tantangan dari Bang Amir, bisa katanya dengan tim Karunia. Ya kami siapkan tempatnya, tetapi kami juga perlu memberikan waktu seperti ini, karena ini Bung Karna menjawab. Jadi mungkin nanti ada tema Pak Yoyo menjawab, biar berimbang. Jadi kami selalu mengutamakan perimbangan. Tetapi kalau mau berduel, ya kita siapkan tempatnya. Tetapi kalau harapan kami Pak Yoyo menjawab dulu. Setelah itu mungkin debat antar pendukung, antar tim atau antar apalah, nanti bisa kita komunikasikan dari kedua belah pihak. Mudah-mudahan tim terutama tim Mulia Abadi nanti bisa segera berkomunikasi dengan kami tim somasi untuk memberikan waktu sama seperti pada malam hari ini, dan mungkin bisa disambungkan oleh Bang Amir. Itulah diskusi somasi pada malam hari ini. Beberapa pertanyaan mulai dari Bung Karna, kenapa kok ke Situbondo, dan
soal perubahan dan sebagainya sudah terjawab semuanya. Selanjutnya akan ditutup dengan ya enggak perlu lagu-lagu karena sudah malam ini. Enggak, maksudnya kami berikan waktu kepada narasumber untuk memberikan penutup gitu, closing statement, juga mungkin berupa rayuan-rayuan, ajakan-ajakan ya. Dan perlu diketahui ini disaksikan oleh ribuan masyarakat Situbondo karena kami siaran live di 2 televisi lokal, yaitu SMN TV dan M Cyber TV. Dan sebenarnya tadi ada peringatan dari teman-teman tim televisi ini bahwa karena kalau siaran televisi resmi itu dilarang merokok karena dipantau oleh KPI. Tadi baru terbaca, ternyata saya lupa menyampaikan tadi. Jadi ada beberapa video yang sudah masuk. Ya mohon maaf ya tim-tim dari M Cyber juga SMN TV ya. Dan mungkin bisa dikaburkan nanti ya, di blur ya. Mudah-mudahan nanti M Cyber dan SMN TV bisa mengikuti terus langkah dari diskusi somasi ini untuk di acara yang ke-11, 12 dan selanjutnya. Kami berikan waktu closing statement dari Mas Hadi dan Mas Junedi berupa ajakan atau apalah dari tim Karunia, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Situbondo yang saya cintai, izinkan kami atas nama Bung Karna, Bapak Karna dan Bu Nyai Horoni untuk memohon doa dan dukungannya. Mohon doa restu Bapak Ibu sekalian dan pilihan Bapak Ibu sekalian di pilkada nanti bersama Pak Karna dan Bu Nyai Horoni, insya Allah akan membawa Situbondo berjaya. Dan kami tidak hanya janji politik, tapi kami sudah siapkan kerangka RPJMD kita, kerangka anggaran kita untuk menjawab semua persoalan di Kabupaten Situbondo. Dan harapan kami mohon kepada masyarakat juga tak usah atokaran, kita bermedia sosial dengan baik dan santun. Dan kami di tim Karna juga akan melakukan yang sama. Kita akan ikhtiar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak saling acaleh, tapi kita ingin bersatu, Situbondo damai, dan hasil pilkada itu benar-benar yang kita harapkan. Kalau harapan kami Bung Karna dan Bu Haironi bisa terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Dan kepada semua kita saling mengisi, baik itu di program kegiatan dan sebagainya. Kita di tim Karna tidak alergi kritik, tapi kami kritik membangun untuk membangun Situbondo yang lebih baik. Apalagi masih belum ditetapkan oleh KPU, itu sangat terbuka. Dan harapan kami seluruh masyarakat Situbondo damai, pilkada berjalan lancar. Bang Amir, saya yang memiliki satu platform, tujuannya pasti akan sama untuk bersama-sama membangun Situbondo yang lebih baik dan masyarakat sejahtera. Itu saja dari kami. Apabila ada kekurangan, kehilafan, dan mohon maaf tadi memang Bung Karna tidak bisa hadir, sudah kami jelaskan di awal. Kami sebagai humas dan juru bicara dari tim kampanye Karunia, apabila ada kekurangan baik kami, pendukung kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahi untuk masyarakat Situbondo, jagalah pemilu kada ini dengan damai, tidak ada anarkis, tidak ada pertengkaran, percekcokan, perkelompokan. Yang jelas demi Situbondo berjaya. Akun-akun palsu silakan ditarik kembali biar tidak berhubungan dengan aparat keamanan, dan tidak ada lagi ada harapan kami ya, tidak ada kecurangan-kecurangan terhadap panitia-panitia baik dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Harapan kami dari Karunia semua harus transparan, tidak ada kecurangan, tidak ada manipulasi data, pengelubungan data. Marilah kita bertarung dengan fair.
tidak ada yang terintimidasi. Yang terakhir, yang tidak mempunyai hak pilih atau ASN netral, jangan berpihak kemana-mana. ASN boleh memilih tapi tidak boleh berkampanye. Itu ada aturannya. Saya harapkan ASN jangan diintimidasi, silakan punya hak pilih, tapi jangan dipaksa untuk menjadi jurkamnya atau menjadi narasumber atau yang lainnya. Silakan ASN netral, pilihlah sesuai hatinya. Karunia tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Situbondo berjaya. Bung Karno menang berjaya. Silakan Situbondo pilih Bung Karno Hairani Karunia. Situbondo pasti berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih diskusi somasi pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa sedikit tetapi bisa mencerdaskan masyarakat Situbondo. Dan perlu diketahui bahwa untuk mendatangkan paslon maupun tim kampanye, tim somasi hanya punya waktu sampai tanggal 23, karena setelah penetapan tidak boleh ada kegiatan di luar yang sudah dijadwalkan oleh KPU. Mudah-mudahan nanti kita bisa komunikasi dengan tim Mulia Abadi, dan mudah-mudahan tim dari Karunia juga nanti bisa komunikasikan. Terima kasih kepada semuanya, baik peserta yang ada di forum diskusi pada malam hari ini, juga yang ada di rumah, pemirsa M Cyber TV dan pemirsa SMN TV. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.